Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun anda berada, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai saat ini Allah masih berikan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita mampu dan sanggup untuk melanjutkan kegiatan kita. Salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun anda berada, alhamdulillah pada saat ini kita sudah berada pada suatu bulan, yaitu pada tahun Hijriah, pada bulan Dzulhijjah. Tentunya sama kita ketahui bahwa bulan Dzulhijjah merupakan bulan yang terakhir dalam tahun Hijriah, di mana pada bulan ini kita sama mengetahui ada suatu agenda, suatu peristiwa, suatu kejadian, suatu hari raya besar umat Islam. Yang pertama kita lihat ada yang dinamakan dengan haji. Haji itu luar biasa. Kenapa? Karena ibadah haji itu adalah suatu ibadah yang dilakukan oleh orang Islam di seluruh penjuru dunia pada tempat yang sama dan waktu yang sama. Ini luar biasanya. Tempatnya sama, menunaikan suatu ibadah yang sama pada tempat yang sama dan waktu yang sama. Inilah luar biasanya umat Islam. Inilah okeynya agama Islam. Apa sama ibadahnya adalah sama-sama menunaikan ibadah haji. Kapan waktunya sama? Sama-sama di bulan Dzulhijjah. Di mana tempatnya sama-sama di Jazirah Arabia. Nggak bisa menunaikan di negara lain. Nggak bisa menunaikan di Malaysia. Nggak bisa menunaikan di Singapura, di China, Thailand dan sebagainya. Itulah luar biasanya agama Islam mempersatukan umat Islam di seluruh penjuru dunia pada waktu yang sama dan tempat yang sama. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun anda berada, kalau kita lihat mungkin contoh salah satu agenda yang dilakukan oleh orang yang pergi haji tadi, ada yang dinamakannya dengan wukuf di Arafah. Apa itu? Berkumpul di padang Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Itu luar biasa. Kisahnya, sejarahnya luar biasa. Di waktu Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di surga, maka di ketika itu Allah memberikan suatu larangan yang tidak boleh dilakukan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Apa itu? Mendekati suatu pohon yang dinamakan dengan pohon kuldi. Gak boleh. Akan tetapi awalnya Nabi Adam memang gak mau, Siti Hawa pun memang gak mau. Tapi iblis datang, setan datang menggoda. Hai Adam, dekati buah pohon kuldi itu. Lalu makan buahnya, sangat nikmat.
awalnya Nabi Adam membantah, nggak mau karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu salah, hai Adam. Allah melarang kamu karena buah itu adalah buah khuldi. Kalau asal katanya khalidi, kekal. Kalau kamu makan buah khuldi, kamu akan kekal di surga. Allah tidak suka kamu kekal di surga. Makanya Allah melarang kamu untuk makan buah khuldi. Terayu juga Nabi Adam. Lalu didekatinya oleh Siti Hawa. Siti Hawa mengambil buah khuldi, dimakannya, lalu tertelan masuk ke perut. Lalu Adam juga digoda oleh setan, lantas masuk perangkap setan, mendekati pohon khuldi, makan buahnya, tapi nyangkut di tenggorokan. Itu sampai saat ini mungkin diabadikan dengan buah jakun. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun anda berada, lantas Allah berikan suatu hukum. Allah lemparkan ke atas dunia. Allah pisahkan Nabi Adam dengan Siti Hawa di atas dunia. Bertahun-tahun mereka saling mencari satu sama lain. Adam mencari Hawa, Hawa pun mencari Adam. Sehingga gimana? Akhirnya Allah menakdirkan mereka bertemu di suatu bukit yang disebut Jabal Rahmah. Nah, itulah awalnya kisahnya dijadikan dan diabadikan suatu rentetan ibadah haji yang dinamakan dengan wukuf di Arafah. Ada pula kisah selanjutnya. Apa contohnya? Melontar jumroh. Ada kisahnya. Itu waktu itu setan iblis menggoda istrinya Nabi Ibrahim yang dinamakan dengan Siti. Digodanya Siti ini oleh setan. Siti Hajar digoda oleh setan. Lalu Siti Hajar karena kuatnya imannya, dibisiki oleh iblis kepada Siti Hajar, wahai Hajar, itu suamimu ingin menyembelih Nabi Ismail anakmu. Masa anak disembelih? Dirayu, tolong halangi dia untuk menyembelih anakmu. Siapa yang perintahkan? Yang perintahkan Allah, kata iblis. Kalau Allah perintahkan, jangankan anakku, nyawaku saja aku korbankan. Begitu kuatnya iman daripada Siti Hajar. Dilemparnya iblis ini. Lalu pindah kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim digoda juga, dirayu juga supaya tidak menyembelih Ismail. Apa kata Ibrahim? Ishak, pergi kamu wahai setan, pergi kamu wahai laknatullah. Dilempar. Lalu pindah kepada Ismail ni. Ismail ni bisa jadi Ismail ni karena kecil imannya masih goyah. Ternyata Ismail pun kokoh imannya. Lalu dilempar pula lah iblis tadi. Nah, peristiwa melempar itulah dijadikan suatu keabadian dalam ibadah haji yang dinamakan dengan melontar jumroh. Ada yang namanya sa'i. Apa itu sa'i? Berlari dari kecil antara Bukit Safa dengan Bukit Marwah. Waktu itu Nabi Ismail kehausan, tapi ibunda yang nggak ada air untuk memberikan Nabi Ismail minum. Lalu nampaklah oleh ibunda Ismail bayangan air di Bukit Safa. Berlarilah Siti Hajar tadi ke Bukit Safa. Ternyata sampai di Bukit Safa nggak ada air. Dari Bukit Safa nampak bayangan air di Bukit Marwah. Berlari pula ke sana, ternyata nggak ada. Dari Bukit Marwah nampak bayangan air di Bukit Safa, lari pula. Balik-balik itulah, bolak-balik itulah. Sehingga sampai saat ini diabadikan suatu ibadah yang dinamakan dengan sa'i, berlari dari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun anda berada, bagi kita yang telah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan ibadah haji ke Ka'bah Baitullah,
yang memang ibadah yang membutuhkan suatu biaya ekonomi yang mapan, sehat tubuh, sehat fisik, sehat lahir dan batin semuanya. Kalau seandainya diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji, maka jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena kesempatan untuk kedepannya belum tentu ada dalam kehidupan kita. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada. Dan kalau seandainya memang betul kesempatan haji belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, maka ada kesempatan kedua yang diberikan oleh Allah untuk kita, yakni menyembelih hewan kurban. Kaum muslimin sahabat dimanapun Anda berada, Allah mengatakan pada surah As-Saffat ayat 102, Allah mengatakan di sana, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Inilah ayat yang memerintahkan Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih anak. Maka tatkala kata Allah usia Ismail beranjak dewasa, bekerja bersama ayahnya, lalu di ketika itu qala ya bunayya, maka berkata Ibrahim kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku yang paling aku cinta. Kenapa tidak? Karena di ketika Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah, enggak dikasih anak oleh Allah. Lalu menikah dengan Siti Hajar, bertahun-tahun lamanya baru dikasih anak. Sementara di ketika anaknya sedang asyik bermain, sangat disayangi oleh Ibrahim, Allah perintahkan falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya, wahai anakku yang paling aku cintai, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku. Apa yang dilihat dalam mimpi Ibrahim? Anni azbahuka, bahwasanya aku menyembelihmu. Ini perintah Allah kepada Ibrahim dalam mimpinya untuk menyembelih Ismail. Fanzur madza tara, apa pendapatmu wahai anakku? Luar biasa. Sekalipun ini perintah Allah Subhanahu wa taala, sekalipun ini perintah daripada Yang Maha Menciptakan, sekalipun perintah daripada tiada Tuhan selain Allah, maka di ketika itu Nabi Ibrahim pun tetap musyawarah dengan anaknya, tetap minta pendapat anaknya. Apa katanya? Apa pendapatmu wahai anakku? Maka di ketika itu Nabi Ismail mengatakan qala ya abati fa'al, berkata Ismail kepada ayahnya, wahai ayah. Di ketika itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka lakukan, jangan lagi. Itulah anak yang soleh. Kalau seandainya itu perintah Allah, wahai ayahku, lakukan, jangan ragu. Ini luar biasa keimanan Nabi Ibrahim dan Ismail kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan hartanya, nyawanya dikorbankan untuk Allah. Gimana dengan kita? Mungkin kita profesi kita sebagai pegawai negeri sipil atau ASN atau pejabat atau konglomerat atau pengusaha sukses yang pendapatannya luar biasa setiap bulannya, jutaan demi jutaan, bahkan puluhan juta setiap bulan. Di ketika tiba perintah Allah untuk berkorban, masih banyak juga kita mungkin yang masih mikir untuk berkorban. Kenapa? Karena kita nggak yakin ibadah kurban itu dibalasi oleh Allah dengan sesuatu yang luar biasa.
baik dalam kehidupan dunia sampai kepada kehidupan akhirat. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, korban satu kali dalam 1 tahun Allah perintahkan bagi kita yang sangat. Kalau seandainya kita mampu lalu menunda, maka jangan dekati tempat ibadahku, kata Rasulullah. Ini luar biasanya korban. Kalau seandainya kita umpamakan harga satu kambing, satu korban itu harganya 2.400.000, maka rata-rata satu bulan 200.000. Kalau 200.000 satu bulan, rata-rata 8.000 satu hari. Masa kita nggak bisa bagian diberikan nikmat oleh Allah yang sangat banyak kepada kita? Masa berkorban sekali 1 tahun untuk Allah kita nggak sanggup? Sementara Allah berikan nikmatnya kepada kita setiap saat. Apa yang telah kita perbuat untuk Allah? Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, di ketika Allah berikan nikmat yang banyak, maka gunakanlah nikmat itu untuk Allah dan berjuang untuk agama Allah. Janganlah kenapa Allah pastikan akan balas semuanya, bahkan dengan sesuatu yang sangat banyak, yang berlipat ganda. Maka oleh sebab itu, kalau seandainya kita diberikan kemampuan untuk berkorban, lalu kita tidak berkorban, maka suatu kerugian bagi kita dalam kehidupan. Mudah-mudahan tausiah yang pendek ini berikan kita inspirasi untuk bagaimana melakukan dan mengorbankan jiwa kita untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.